menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kami berikan aja. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan juru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerang penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi kau, di bawah sayapnya akan berlindung. Kesetiaannya yang perisai yang pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap paling terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan anjing akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita akan melanjutkan membaca Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
sama-sama siapkan hati kita saudara. Oh, pujian yang indah bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari boleh sama-sama berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah. Sama-sama nyatakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru,
bersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya lagi dengan iman percaya saudara. Penuhi setiap kami saat ini Tuhan Yesus. Dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku dapat hanya bersyukurnya kami berharap seperti kamu. Kamu sama-sama sembah dan puji Kau Tuhan Yesus. Kamu sama-sama nyatakan syukur kami di hadapan Tuhan Yesus. Mari sama-sama sembah dan puji Dia saudara. Nyatakan syukur terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur saat ini buat
terjadi dalam hidup kami. Siang ini kami bersepakat untuk tetap memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Siang ini kami bersepakat untuk terus memuji nama Tuhan, memuliakan nama-Mu.
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
biasanya kita memberikan persembahan kita yang pertama, mari kita serahkan persembahan kita dan kita boleh bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberi persembahan kami yang pertama, teruskan persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh imannya. Mari sama-sama setiap kita boleh mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kata kau besertaku, maka kuat roh jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayangmu. Ku
saat ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu ini semua karena rahmat dan pertolongan Tuhan yang sempurna Bapa. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, biar Roh Kudus yang memberikan pengertian yang lebih lagi Tuhan, supaya dalam menjalani hari-hari ini kami tetap terus setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Apa itu doa? Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih di sini ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Ini karena sudah hampir jam 12. Biasanya kampung tengah ini udah ribut biasanya ya. Tapi saya nggak lama-lama ingin menyampaikan firman Tuhan ya. Kan tadi di ibadah pertama juga kita sudah belajar sama-sama firman Tuhan. Nah, hari ini dua slide ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu ya, yaitu firman Tuhan di gereja kita. Ada tema besar ya yang disampaikan kepada kita semuanya, yaitu di bulan Agustus mengenai yang namanya freedom ya. Nah, freedom itu artinya pembebasan. Nah, subtemanya no longer slave ya. Tidak lagi menjadi budak. Karena memang tema bulan Agustus ini biasanya kan bicara mengenai kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Artinya bicara kebebasan, merdeka. Berarti bukan berarti bebas merdeka seenaknya aja kita berbuat ya. Selama kita masih menjadi anak-anak Tuhan, ada batasan-batasan tertentu yang harus kita pahami dan kita telaah dalam hidup ini. Nah, dasar firman Tuhan ya, saya bacakan di dalam Roma 8, next terus ya. Roma 8 ayat 15 ya. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu semuanya, bulan Agustus ini bulan yang sangat identik bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya bangsa Indonesia itu merayakan yang namanya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Di mana-mana, di desa, di kampung, di kota, semuanya pasti meriah. Ya, mengadakan ucapan syukur karena Indonesia masih diberikan kesempatan untuk merdeka. Kalau boleh tahu Bapak Ibu semuanya, ulang tahunnya berapa kita tahun ini? 80 ya, 80 tahun. Puji Tuhan ya. Berarti artinya apa? Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk bangsa kita sungguh luar biasa. Ya, sejak tahun 1945 ya sampai dengan tahun 2025, 80 tahun perjalanan bangsa kita lepas daripada penjajahan dan perbudakan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum Soekarno-Hatta ya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita dijajah tiga setengah abad ya. 350 tahun sebelum 17 Agustus 45 ya, oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang ya. Tapi dengan keberanian dua tokoh ini ya, Soekarno dan Hatta, mereka mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 ya kan. Padahal pada waktu itu mungkin negara kita juga masih kacau balau ya, tapi dengan keberaniannya Soekarno Hatta, mereka berani menyatakan itu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang buat kita semua dalam Bapak Ibu Saudara, umur kita, bangsa kita 80 tahun, apakah masih ada yang namanya penjajahan dan perbudakan di negara kita? Hah? Masih kan Bapak Ibu ya? Masih. Yang namanya penjajahan dan perbudakan masih terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Walaupun tahun 45 secara hukum, secara legal formal Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya di tengah-tengah dunia ini, tapi buktinya apa? Penjajahan, perbudakan masih ada di tengah-tengah. Apalagi kita sebagai orang pengikut Kristus, pasti masih ada semuanya ya. Malah lebih mengerikan lagi sekarang kondisi saat ini ya. Kalau dulu kita mungkin berperang melawan babu runcing ya, kalau sekarang sudah mulai mengerikan ya. Narkoba ya, narkotik, pornografi, media-media sosial dan lain-lainnya. Ini yang lebih mengerikan lagi. Artinya bahwa walaupun Soekarno-Hatta telah menyatakan kemerdekaan, bukan berarti kita merdeka secara fisik. Enggak.
Justru kita harus lebih hati-hati dalam menjalani hidup ini. Ya. Bagaimana coba lihat sekarang kehidupan Bapak Ibu lihat sekarang kondisi di dunia sekarang bukan makin membaik kehidupan kita, ya, makin mengerikan. PHK di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Itu membuktikan bahwa apa? Kebobrokan bangsa kita, ya. Kebobrokan bangsa kita. Sehingga kita perlu sebagai pengikut Kristus harus tetap namanya waspada. Nanti saya akan sampaikan bagaimana caranya kita harus waspada. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya, sampai kapan penjajahan di negeri kita akan berhenti? Coba, sampai kapan, Bapak Ibu? Sampai negara Indonesia sudah tidak ada di dunia ini. Kalau sudah Indonesia tidak ada di dunia ini, maka penjajahan, perbudakan akan berhenti. Ya, karena apa yang mau dijajah lagi? Sudah tidak ada lagi yang mau dijajah. Bangsa kita sudah tidak ada lagi kok di tengah-tengah dunia ini, ya kan? Nah, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan, apa yang tadi yang saya sampaikan itulah gambaran kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen pada saat ini, ya, ketika kita masih bergelimang dengan dosa, kita masih diperbudak oleh dosa, ya, masih diperbudak oleh dosa, ya. Tapi ketika kita sudah menerima keselamatan dan kita sudah mendeklarasikan diri kita bahwa kita adalah pengikut Tuhan, bukan berhenti di situ saja. Iblis terus mengecoh terus, ya. Iblis terus akan mengotak-atik apa yang telah kita berbuat di masa lalu kita. Tidak akan pernah berhenti Iblis, ya. Dia akan terus berjuang mengingatkan kita, Pak Samuel, kamu dulu berbuat begini, Pak Samuel, kamu berbuat begini, mengingatkan kita. Ya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, ya. Bisa nggak ditayangkan Filipi 2 ayat 12? Filipi 2 ayat 12, saya baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetapkanlah kerjaanmu keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, kan, Bapak? Artinya ketika kita sudah mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, ya, bukan berarti penjajahan terhadap kehidupan ini akan berhenti, tidak. Itu akan terus berlanjut sampai kerjaan Tuhan juga itu. Bukan kita jual-jual makanan seenaknya aja, tidak. Itu menunjang pekerjaan Tuhan juga nanti di depannya itu, ya. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa mengerjakanlah kerjaan senantiasa taat dan takut akan Tuhan, ya. Berarti kita harus memulai pekerjaan kita untuk takut akan Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan bukan berarti kita bebas untuk merdeka untuk berbuat sesuatu seenaknya, tidak. Ya, tadi saya bilang merdeka dalam hal ini, kita merdeka di dalam Tuhan. Artinya kita leluasa, kita betul-betul leluasa untuk kita memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Hidup dalam dosa merujuk pada kondisi manusia, ya, yang terus-menerus melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, dosa bukan sekedar tindakan. Ini dosa ini ada 3 kaitannya, ya. Dosa itu bukan sekedar tindakan, tetapi juga hati dan pikiran. Jadi jangan berpikir kalau orang mencuri itu dosa, ya dosa. Tapi mulai dari hati kita, dari pikiran kita. Akibatnya apa? Ya kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, ya, makanya harus tetap terus waspada saja. Ya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya. Terus kita. Jangan puas dengan ibadah kita hari Minggu aja. Bapak Ibu yang belum tergabung dalam pool, gabung dalam pool, cari tempat pool. Nah, kebetulan itu ada kepala bidang pool kita. Nanti tanya kepada gimana saya harus beribadah. Ya. Harus. Karena jangan puas dengan setiap seminggu sekali, Bapak Ibu. Jangan puas. Jangan puas. Karena nanti peperangan kita bukan makin enteng nih kehidupan kita di dunia ini. Enggak. Makin mengerikan kehidupan kita, terutama untuk anak cucu kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Bagaimana sekarang aja sudah mengerikan dan soal kehidupan pergaulan sekarang, ya kan? Bagaimana nanti ke depannya lagi lebih mengerikan lagi.
Makanya selagi masih ada, kuatkan kehidupan kita semuanya ya. Terus semangat, terus mencari Tuhan ya. Terus semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, akibat kita hidup dalam dosa dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pasti yang pertama dengan Tuhan. Karena hidup kita sudah tidak sesuai dengan kehidupan yang apa Tuhan mau. Dan kedua, sesama dan diri kita sendiri. Inilah akibatnya kalau kita berbuat dosa, hubungan kita sama Tuhan sudah pasti tidak baik. Sudah pasti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan. Untuk kita ini luar biasa ini. Ya. Nah, makanya dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini, makanya Kristus datang di tengah-tengah dunia. Ini dia. Secara manusia mungkin kita tidak mampu, tidak kuat. Ya, melawan dosa itu tidak kuat, tidak mudah. Enggak. Ya. Apa yang bisa kita berbuat kalau nggak kemurahan Tuhan? Dia Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, tercurah darahnya, yang namanya anugerah. Sehingga dengan anugerah Tuhan, kita semua pada saat ini masih ada seperti mana ada. Makanya mumpung masih ada waktu, bertobat semuanya. Ya, bertobat. Ya. Dan kita nggak tahu umur kita kapan. Zaman Daniel ya. Kita nggak tahu kita, mungkin dari pulang dari gereja ini kita tahu ada apa, sakit atau apa. Ya. Mumpung masih ada dikasih kesempatan untuk Tuhan, gunakanlah waktu itu dengan baik sebagainya. Ya. Bergabung semua dalam KUL. Ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa bergabung dalam KUL. Ya. Supaya kita saling menguatkan, saling mendoakan, bukan saling menggosip ya. Nggak ada di KUL tuh nggak ada saling gosip, saling menguatkan, saling berbagi seri firman Tuhan dan lain-lainnya. Ya. Nah, firman Tuhan dari dalam Roma 8 ayat 12 ada dua hal yang bisa menerangkan. Pertama, menerangkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, menerangkan bagaimana kondisi kita dari hidup yang lama menjadi kehidupan yang baru. Ya. Ketika kehidupan kita yang sudah lama diperbaharui oleh Tuhan, ya, kita harus benar-benar yang namanya hidup dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, dalam Roma 8 ayat 12 menerangkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang harus kita pahamkan. Kalau kita sudah status kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya hak prerogatif daripada Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Makanya di Roma 8 ayat 12 dikatakan bahwa oleh karena Roh itu kita berseru ya Aba Bapa. Artinya apa Bapak Ibu? Hubungan kita sama Tuhan makin mesra. Kalau kita masih di roh perbudakan atau roh ini, mungkin kita nggak bisa pakai roh ya Bapak ya apa. Boro-boro kita mikirin Tuhan ya, mikirin apa? Kecenderungan kita terus untuk berbuat dosa. Karena sudah pasti. Ya, kalau kita terikat oleh dosa, sudah pasti kita akan terikat oleh kehidupan duniawi. Tapi ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita kepada Tuhan, maka dengan mudah kita ngomong ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, dikasih Tuhan, saya berharap kita semua sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, ambil bagian dalam apa yang bisa diberikan untuk gereja ini. Ya. Apa yang bisa diberikan untuk gereja ini? Jangan pikirkan Tuhan yang bisa berikan buat kalian. Kalau Tuhan sudah memberikan kalian hidup sampai saat ini, nafas kehidupan sampai ini, itu luar biasa. Pikirkanlah apa yang kalian bisa berikan untuk Tuhan. Baik tenaga kita, waktu kita, ya, materi kita, ya, berikan untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan begitu banyak yang luar biasa buat kita sampai saat ini. Dikasih kesehatan, dikasih kekayaan, dikasih kehormatan semua dengan Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya nanti, ya tidak ada gunanya lagi kita. Kalau sudah sakit di rumah sakit, ya nggak ada gunanya lagi kita. Ada tinggal penyesalan aja ya. Jadi mumpung masih hari ini kan. Kata ya Aba dan ya Bapa berasal dari bahasa Aram ya. Artinya itu begitu menunjukkan hubungan yang begitu dekat, begitu harmonis kita kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, maka status kita akan berubah menjadi anak-anak Allah. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 36 ya,
dikatakan bahwa jadi apabila anak itu bicara Tuhan Yesus ya. Jadi apabila anak itu Tuhan Yesus memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan ya. Artinya kita masih dikasih kesempatan bahwa hari ini kita benar-benar merdeka dari Tuhan. Inilah yang harus kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, makanya ketika kita merubah status kita, ya, merubah kehidupan kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan baru, maka saya satu lagu yang saya ingat ya, mungkin lagu lama ya, menyatakan bahwa adanya perubahan dalam kehidupan ini. Ini lagu ini saya ambil ya, saya contohin ya. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu sayang, di mana kasihmu. Lagu itu menceritakan ungkapan seorang kekasih, ya, seorang kekasih yang melihat adanya perubahan, ya, kekasihnya itu melakukan perubahan, ya, dia kaget bahwa dulu kehidupan kekasihnya itu begini, sekarang dia sudah berubah. Ini lagu-lagu, jangan nanti Bapak Ibu ingat, aku masih seperti yang dulu. Kalau lagu-lagu itu pasti ingat Bapak Ibu ya. Jangan lagi kita hidup seperti yang dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi. Mulai kita ubah kehidupan kita. Mulai merubah pola pikir kita. Mulai merubah hati kita kepada Tuhan. Ya. Apalagi pembina kita sudah mengatakan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Ya. Kehadirannya sudah semakin dekat. Ya. Jadi jangan lagi kehidupan kita seperti kehidupan yang dulu. Nah, berikut saya sampaikan coba ini slide selanjutnya yang perbandingan itu. Nah, ini perbandingan antara roh budak dengan roh anak Allah. Terus selanjutnya. Terus. Nah, ini dia. Bapak Ibu semuanya ya. Kalau kita masih hidup dalam roh perbudakan, ya, ini ada poin-poinnya yang saya sambut aja. Biasanya kalau roh perbudakan itu pertama menghasilkan rasa takut, itu pasti. Sudah pasti kecemasan dan perasaan tidak layak ya. Kalau orang yang terikat dosa, ini dia tipunya, membuat seseorang terikat pada dosa dan keinginan duniawi. Ketiga, menghasilkan perasaan terasing dari Allah. Dia pasti tidak akan senang kalau itu beribadah, untuk memuji, pasti tidak senang ya. Membuat seseorang terikat kepada dosa, itu betul ya. Namanya roh perbudakan itu akan mengikat kita akan dosa kita, kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, akan terikat terus, ya. Nah, contohnya misalnya apa, ya, buat hal yang tidak baik, ya, itu akan membuat yang mengikat diri. Nah, tapi kalau roh anak Allah, kalau kita dikuasai roh anak Allah, ya, pertama menghasilkan yang namanya keberanian, itu pasti. Keberanian apa dalam hal ini? Menyampaikan firman Tuhan, ya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kedua, keyakinan dan rasa aman sebagai anak Allah. Karena kita mendeklar kalau kita sebagai anak Allah, kita yakin bahwa kita pasti akan dilindungi. Apapun yang kita minta, kita pasti Tuhan akan memenuhi. Asal apa? Hidup kita benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, membebaskan kita dari ikatan dosa dan keinginan duniawi. Dan ketiga, membangun hubungan yang akrab dan intim dengan Allah sebagai Bapa. Inilah ya, tiga hal ini yang menjadi inti poin bagaimana roh perbudakan dan roh anak Allah. Mana yang di Bapak Ibu pilih? Pasti roh anak Allah ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya akan memiliki pemilihan yang terbaik dalam hidupnya ya. Bapak Ibu semuanya, nah, selanjutnya saya akan menyampaikan ketika bangsa kita ya, umur 80 tahun itu, bangsa kita terus memikirkan langkah-langkah untuk menghadapi yang namanya penjajahan ini ya. Pasti bangsa kita harus menghadapi, menyelesaikan masalah narkoba lah, ya, media sosial lah, atau apa. Pastilah kan bangsa kita akan mengambil langkah. Dan begitu juga dengan kita saat ini. Ya, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan,
maka ada terdapat beberapa langkah yang harus kita pahami dan kita mengerti secara bersama-sama. Ya, slide selanjutnya. Nah ini dia. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan? Ya. Pertama, hidup dalam pertobatan. Itu sudah pasti. Ya. Hidup dalam pertobatan. Ya. Pertobatan bukan hanya peristiwa yang sekali saja, tetapi sebuah perjalanan hidup yang terus-menerus, di mana seorang belajar untuk menjauhi dosa dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menerima Tuhan secara pribadi, bukan itu menjadi langkah utama kita. Biasanya langkah terakhir kita finishnya itu, ya. Keselamatan itu hanya terjadi pada saat finish, bukan di awal, ya. Betul di awal kita mendeklarasikan bahwa kita adalah anak Allah, betul. Tapi bagaimana perjalanan kita setiap hari bersama dengan Tuhan? Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ini yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu saja, ya. Gak mudah untuk menjalani hari-hari ini, ya. Banyak tantangan, banyak godaan, ya, banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pertobatan harus setiap hari. Amin, Bapak Ibu, ya. Harus setiap hari. Ketika bedanya ya, berbeda antara orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum bertobat. Kalau orang yang sudah belum bertobat, ketika dia berbuat dosa, ya, dia jalan terus, ya, dia akan jalan terus, ya, dia akan mudah, dia tidak merasa dia itu bersalah. Tapi ketika kita sudah bertobat, ketika kita berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan menegur kita. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena kita anak-anak Allah, pasti Tuhan akan menegur kita dengan caranya tersendiri. Yang kedua, tadi mengenai pertobatan, ya. Nah, saya bacakan di Roma 6 ayat 17 dan 18. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, karena kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Imani dan percayakan bahwa Bapak Ibu semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau berbicara mengenai hamba Tuhan, tanggung jawab Bapak Ibu semuanya ada di pundak Bapak Ibu semuanya. Termasuk yang pernah disampaikan oleh hambanya Pak Jiga, bangku-bangku ini masih kosong, ya. Harus kita menjadi tugas kita bersama semuanya. Mendoakan, minimal mendoakan gereja kita dalam kehidupan keluarga dan keluarga. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang makin dimuliakan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Dengan merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang paling penting. Dengan kita menjaga ini kemerdekaan kita, maka kita harus merenungkan firman Tuhan secara setiap hari, day by day. Dalam firman Tuhan adalah sangat penting dalam perjalanan hidup rohani kita, karena memberikan manfaat atau dampak yang sangat besar dalam kehidupan ini. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus banyak merenung firman Tuhan dan melakukan dari firman Tuhan. Ini yang harus Bapak Ibu semuanya paham. Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 8, ini ayat ini paling saya suka ini Bapak Ibu. Yosua 1 ayat 8 saya bacakan semuanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini nih, ya. Seberapa besar kita dalam perjalanan hidup kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Apa hanya hari Minggu aja kita merenungkan firman Tuhan? Tidak kan? Setiap hari siang dan malam. Yang paling saya sedang itu adalah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setiap orang pasti ingin berhasil dan beruntung. Kalau Bapak Ibu mau berhasil beruntung, gak usah jauh-jauh. Ini aja nih, Yosua 1 ayat 8. Ini aja sudah, camkan firman Tuhan ini.
Kadang-kadang kita ya terus terang, kita yang pekerja sekuler ini kayak Daniel ini, kontak-panting kerjanya siang dan malam, ya capek, ya. Apa yang mau ingin dia capai, ya. Padahal sebenarnya kuncinya hanya sederhana, hanya ini aja. Yosua 1 ayat 8. Maka di dalam bahasa Ibrani aslinya bicara merenungkan itu berasal dari kata hagah. Hagah yang berarti mengeram, merenung sesuatu secara mendalam. Ini dalam bahasa aslinya Ibrani, merenung dalam bahasa Ibrani aslinya. Kita kira-kira dalam membaca firman Tuhan sudah mengerang belum, ya kan? Sudah mengeram atau sudah menerang atau merenung sesuatu secara mendalam, ya. Jadi hari ini, ya, kita sama-sama belajar, ya. Bukan berarti saya lebih pintar, ya. Kita sama-sama belajar, ya. Dalam perjalanan hidup kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, mengapa kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Nah, ini dia. Mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya apa? Supaya ada perubahan karakter hidup kita. Ya. Supaya ada karakter perubahan hidup kita. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya, ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Misalnya dalam kehidupan yang lama kita, di dalam Galatia tadi ayat Galatia 5 ayat 19-21 kan dikatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini dia. Ketika kita masih hidup di dalam penjajahan perbudakan dosa, ini yang mesti kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Pasti ini. Tetapi konteksnya ini bisa lebih luas. Percabulan, ya bukan berarti percabulan secara fisik, tetapi dalam hati dan pikiran kita, ketika kita sudah membayangkan, itu sudah masuk ke dalam percabulan. Ini dia, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau baca ini memang konteksnya ngeri. Banyak dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tapi di poin terakhirnya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu, ya, mulai bertobat nih, ya. Mulai bertobat kita. Sama-sama kita belajar bertobat, belajar meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lama kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Anak-anak Allah yang diberkati Tuhan dalam segala hal, tangguh dalam menghadapi kehidupan ini di tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Hidup ini bukan makin ringan, ingat saya bilang. Hidup ini makin berat. PHK di mana-mana, ya. Di mana-mana sudah PHK, ya. Karyawan sudah ketar-ketir, ya. Semua ketar-ketir semuanya. Kita lakukan perjalanan kehidupan, ya. Nah, yang kedua tadi, kalau pertama supaya ada perubahan karakter, yang kedua supaya kita bertumbuh mengenalan akan Allah, ya. Bukan hanya hidup kita yang berubah secara karakter, namun iman kita bertumbuh semakin mengenal Kristus. Ini tadi dibuka Mazmur 63, bisa nggak? Mazmur 63 ayat 7-9. Mazmur 63 ayat 7-9. Ini 67 ya? Bukannya gini deh rasanya, bukannya gini. Mazmur 63 ayat 7. Ya ini, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu. Ini dengan saya. Mazmur 7. Ya betul-betul. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai.
Jadi kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita merubah karakter hidup kita dan kita juga semakin bertumbuh akan Tuhan. Yang terakhir ya, ini karena sudah salah satu kurang. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita? Yang terakhir, yaitu dengan menjaga pergaulan kita. Ya, menjaga pergaulan kita. Ini sangat krusial dan sangat penting dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari ini. Ya. Kalau apalagi kita memasuki zaman yang serba modern, zaman milenial ya, yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan ini. Ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu semuanya. Makanya firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 19 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak ya, terus ingatkan untuk hati-hati dalam pergaulan. Ya. Kita juga sebagai orang tua juga hati-hati dalam pergaulan kita, karena tidak mungkin kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berguna lagi. Ya. Terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena bagaimanapun juga bahwa dengan pergaulan yang salah mengakibatkan kehidupan kita yang menjadi tidak benar. Dan yang terakhir, yang penutup saya, ini sebagai statement saya, ya, saya bacakan untuk kita semuanya. Kemerdekaan sejati adalah anugerah yang membebaskan kita dari dosa, memberikan kesempatan kita untuk melayani. Ketika kita masih ada dikasih kesempatan, layanilah Tuhan dengan baik, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal pikiranmu, ya. Dengan sejahtera dan membawa damai sejahtera yang sejati dalam hidup. Dengan menghayati dan kemerdekaan ini, maka kita akan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya, ya, juga hidup kita harus menjadi kehidupan yang berkenan dengan Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita masih dikasih kemerdekaan hari ini, pergunakanlah kemerdekaan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Satu buah lagu. Satu buah lagu ya, supaya hari-hari ini kita benar-benar betul-betul kita berharap hanya kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari ini ya. Jangan main-main lagi dengan dosa, ya, karena sudah tidak ada lagi waktunya kita untuk bermain dengan dosa. Kita harus serius kepada Tuhan, ya. Kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan apa yang menjadi kemampuan dan kerinduan. Kuasa
yang kudus Tuhan, senantiasa terus menemani kami dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Untuk itu biarlah urapi kami semuanya Tuhan yang hadir di sini Tuhan. Biar firman Tuhan terpatrai dalam hati dan pikiran kami dalam menjalani hari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh hambanya boleh tertanam dan bertumbuh dan boleh menjadi kehidupan kehidupan kita. Amin. Jemaat GBI BTC yang 18 rindu bersama Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami, mohon kesediaannya untuk mengangkat tangannya saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Haleluya, tidak ada. Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia, amin. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama masukkan dalam amplop buku yang sudah saudara terima di depan tadi. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui QR code atau barcode kode yang berada di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita mengangkat persembahan kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan membawa persembahan kami yang kedua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sucikan, kuduskan, layakkan persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu dan boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap memberi, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama berada di ujung ibadah kita pada siang hari ini. Mari boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Boleh kasih tahu sekarang kiri katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita untuk berdoa syafaat dan juga doa berkat. Tuhan pada hari ini Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap kegiatan kami tahu Tuhan hari ini itu kami ada di rumah-Mu, itu semua karena anugerah kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih dan bersyukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan dan penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, dan bersyukur juga untuk firman-Mu Tuhan yang menegur kami untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh akan Engkau Bapa. Saat ini mari sama-sama kita angkat tangan kami meminta hamba-Mu Pak Samuel Tuhan Engkau berkati Bapa, Engkau pakai hamba lebih lagi Tuhan, Engkau terus Tuhan kami percaya Tuhan Yesus tanda-tanda yang terus menyertai hamba-Mu. Engkau berkati kehidupannya, pekerjaan rumah tangganya, berkati Tuhan dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna Tuhan Engkau berikan Bapa. Puji-pujilah Engkau terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa juga kepada kami Tuhan, Engkau dan wakil-wakil yang Engkau berkati Tuhan, para hamba-Mu terus pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, menyatakan visi-visi-Mu untuk Engkau beri kesehatan sempurna. Engkau berkati pelayan hamba-Mu di mana hamba-Mu ini melayani Engkau Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu mujizat terjadi Bapa. Kami berdoa juga Tuhan beserta gembala kami berdoa juga gembala yang kami tak dibantu Tuhan, dan doa-doa yang Engkau berkati
berkati dalam nama Yesus Tuhan, berkati pelindungan penyertaan sempurna, terus pakai Bapa lebih dahsyat dari Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pembalaannya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa kami berdoa juga Tuhan, Tuhan Bapak LCK di tempatnya sebagai staf kepala kami, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati keluarga Bu Yeni, Kau berkati kehidupannya, diberkati dalam nama Yesus, penyertaan pelindung sempurna, pelayanan yang terus pakai lebih lagi Tuhan, diberkati Tuhan, terus Tuhan mulai kehidupannya Tuhan, mulai pelayanannya Tuhan, nama-Mu terus dimakin ditinggikan, dimuliakan ya Bapak. Bapak terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Bapak saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, di ulang tahun yang ke-80 Tuhan, kami berdoa Tuhan, bangsa Shalom atas bangsa kami Indonesia, diberkati tanah air udaranya Tuhan, berkati pemerintahnya Bapak. Kami berdoa Tuhan, pemulihan pertobatan terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan lihat, kami rindu Tuhan untuk Indonesia, benar-benar kami boleh merasakan kemerdekaan yang sejati Bapak. Kami berdoa Tuhan atas bangsa kami, tolong bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia. Mulai kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, memberkati Tuhan, Kau terus berbenah hati yang takut akan Engkau Tuhan, hati kebijaksanaan Tuhan. Bapak Kau berkati Bapak, biarlah Tuhan setiap keputusan yang diambil Tuhan, itu keputusan yang tepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, setiap jajaran yang ada juga berkati para pemimpin Tuhan, para pemimpin daerah punya hati benar-benar melayani Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, setiap bulan yang ada di tempat ini Tuhan, BLC semua musik berbicara Tuhan, semuanya Tuhan, semua bidang yang ada Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan hanya satu tujuan kami, untuk memuliakan meninggikan Engkau Tuhan. Bapak mulai pelayanan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, mulai pelayanan kami Tuhan, Engkau disenangkan ya Bapak. Terima kasih Kau terus pakai kami Tuhan, dan terus mengurapi kami selalu pada pelayanan Bapak. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Bekasi Tuhan, Shalom atas kota Bekasi, khusus Bekasi Timur, Engkau berkati Tuhan, dalam pencurahan Roh Kudus terjadi di Bekasi Timur Tuhan, pertobatan terjadi Tuhan, pertobatan besar-besar terjadi Tuhan, setiap umat-umat untuk boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati Bekasi Timur Tuhan Bapak. Kami akan lihat Tuhan terobosan terjadi atas Bekasi Timur. Bekasi Timur dimenangkan Tuhan, pemulihan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, saat itu untuk jemaat-jemaat hari tempat ini Tuhan, baik mereka yang belum hadir Kau berkati Tuhan, setiap pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, anak istri semua diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan, mereka saat ini mereka yang datang Tuhan, mereka mengalami Engkau, mereka berjumpa dengan Engkau. Kami percaya di saat ada perjumpaan Tuhan, ada pemulihan, ada pertobatan, bahkan ada mujizat terjadi Bapak atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, pelindungan-Mu sempurna ya Bapak. Terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu Bapak. Bapak sebelum kami pulang Tuhan, Engkau sertai kami dalam perjalanan Tuhan. Terus kami yang kuasa darah-Mu Bapak, kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Sebelum Tuhan kami pulang Tuhan, kami mau menerima doa berkat dari hamba-Mu. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, kepada kita yang kedua sudah selesai. Sebelum kita pulang, mari buka arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Allah. Pulang dan terimalah berkat Allah, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, memberkati, menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan sudah diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu untuk donor dana tanggal 17, silakan mendaftar di depan. Ini kita mau memberikan yang terbaik buat Indonesia dan juga buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.